Years spent fast under neon skies. City lights fade in your rearview eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan dimanapun Anda semua berada, senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita di kanal Didi Abdullah. Kali ini dalam sebuah perjalanan menelusuri ruas jalan antara pusat kota di Kabupaten Ponorogo menuju ke perbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sebagai dua wilayah yang berbatasan dan bertetangga di kawasan Jawa Timur bagian barat, Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan di Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, dan di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dua wilayah ini sangat bagus sekali untuk dieksplor karena memang mempunyai kontur geografis yang agak-agak mirip begitu ya sob ya, kira-kira. Jadi dari Ponorogo atau di Ponorogo wilayah selatan itu kawasannya berbukit-bukit dan juga naik turun berlika-liku. Hal ini sama dan mirip sekali dengan kontur geografis di wilayah Kabupaten Pacitan sebelah barat. Dan disinilah daya tariknya tersendiri bagi kita penikmat perjalanan atau vlogger seperti saya ini. Bagaimana kira-kira serunya menelusuri ruas jalan ini? Mari kita segera saja OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menuju ke perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan, kita mulai perjalanan dari pusat kota di Kabupaten Ponorogo menuju ke arah selatan. Jadi dari alun-alun kita lurus ke selatan melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Yosudarso, melewati jembatan perbatasan kota dengan Kecamatan Siman yaitu Jembatan Paju, dan kita sampai di Simpang 5 traffic light Dengok. Hati-hati di traffic light Dengok ini karena ini ada simpang 5 yang cukup ramai, terutama di jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari saat warga lokal sedang berangkat atau pulang kerja. Dan perlu diperhatikan bahwa di simpang 5 ini kita akan melihat percabangan yang cukup banyak ke barat, ke timur, ke arah tenggara, dan juga ke arah barat daya. Dan kita pilihannya adalah jurusan yang mengarah ke arah barat daya.
itu adalah arah yang menuju ke perbatasan Ponorogo dengan Pacitan. Sementara arah yang menuju ke tenggara itu adalah jalan menuju ke Kabupaten Trenggalek. Ya, kita sudah sampai di Pondok Modern Darussalam Gontor 2 di sekitar area persawahan di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. For your info guys, beberapa hari yang lalu kawasan ini direndam banjir cukup parah nggih, karena curah hujan di Kabupaten Ponorogo yang sangat intens beberapa hari belakangan ini. Namun saat ini ketika kita melintas, kondisi jalan dan persawahan sudah kembali normal, dan kita lihat padi-padi di tengah sawah sudah mulai kelihatan lagi. Jalanan juga sudah dibersihkan dari sisa-sisa endapan lumpur yang terbawa arus banjir kemarin beberapa hari yang lalu. Dan di depan ini adalah Sungai Genting. Sungai Genting ini cukup besar nggih alirannya, karena merupakan pertemuan beberapa sungai di kawasan selatan dari Kabupaten Ponorogo ini, dan disinilah sering meluap menggenangi ya kawasan persawahan di sekitar daerah ini. Oke, kita terus melaju menuju ke arah selatan, dan kita sudah sampai di perempatan Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Sepanjang jalan ini mulai dari Madusari, Ngampel sampai Balong, itu nanti kita akan melewati kawasan persawahan yang merupakan sentra produksi pangan atau padi di kawasan Ponorogo Selatan ini. Ini merupakan lumbung pangan bagi Kabupaten Ponorogo, ya guys. Jadi kita bisa menikmati selain kecukupan pangan, juga view atau pemandangan alam di sekitar jalur utama menuju ke Pacitan ini, di sebelah kiri dan kanan yang sangat indah, membentang luas sampai ke batas Cakrawala. Alhamdulillah, anugerah dari Tuhan, keindahan kehidupan di muka bumi. Untuk situasi dan kondisi lalu lintas sepanjang ruas jalan ini, ya setelah kita meninggalkan traffic light Dengok tadi, bisa dikatakan kondisi lalu lintas aman terkendali, jadi cukup lancar, tidak ada gangguan atau kemacetan. Didukung dengan kondisi jalan raya yang sangat bagus. Ya maklum saja ini adalah jalur provinsi guys. Jadi di bawah pengawasan
atau ya bisa dibilang ini jalan nasional lah, begitu kira-kira. Jadi ini jalannya terawat dengan sangat baik. Namun meskipun keadaan jalan lancar-lancar saja, kita tidak boleh ceroboh atau gegabah, karena justru di jalanan yang sepi, di suasana pedesaan seperti ini, justru kecelakaan lalu lintas itu sering terjadi. Jadi saya sendiri juga heran ya, mungkin kita bisa atau boleh berdiskusi, sampaikan komentar Anda, tulis komentar Anda di kolom komentar tentang alasan mengapa justru di jalan-jalan desa yang sepi dengan view sawah dan pohon-pohonan seperti ini sering terjadi kecelakaan. Dan ya sayangnya lagi itu kecelakaan yang terjadi di ruas jalan seperti ini itu fatal guys. Jadi tidak sekali dua kali memakan korban kecelakaan hingga meninggal dunia. Nah itu kenapa? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ya, kita sudah sampai di Simpang 4 Kecamatan Balong. Di sini ada traffic light dan di sebelah kanan kita ini adalah pasar yang dikenal sebagai Pasar Balong. Hari ini kebetulan ada sedikit kegiatan di pasar karena berbarengan dengan Hari Pasar Pahing. Ya, jadi Pasar Balong ini bukanya atau ramainya itu pada Hari Pasar Pahing atau juga sering disebut sebagai Pasar Pahing. Seperti ini kira-kira situasinya, tapi ini sudah agak siang. Jadi kesibukan di pasar sudah mulai berkurang. Kondisi puncak biasanya kita jumpai dan kemacetan itu di jam-jam 9, 10 itu paling macet ya guys ya. Sementara sekarang sudah jam 12, kondisinya sudah mencair. Para pedagang juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Oke, kembali lagi ke ruas jalan antara Ponorogo menuju Pacitan ini, utamanya sebelah selatannya Pasar Balong. Ini Anda perlu berhati-hati guys, memasuki Desa Singkil, Desa Nailan. Di titik ini sangat sering terjadi kecelakaan, padahal Anda bisa saksikan sendiri di layar bahwa kondisi lalu lintasnya itu baik-baik saja tidak ada kemacetan dan kendaraan yang lewat itu juga hanya sekali dua kali. Tapi justru di ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan guys. Dan kecelakaan yang terjadi itu makan korban tuh hingga meninggal dunia. Ini saya ulangi lagi supaya Anda itu aware bahwa di ruas jalan Ponorogo menuju Pacitan itu ada titik-titik yang sangat rawan kecelakaan. Silakan tinggalkan komentar Anda, kira-kira apa penyebabnya sehingga di jalan-jalan pedesaan seperti ini yang notabene tidak begitu macet kok sering terjadi kecelakaan. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat guys. Anda selalu waspada, hati-hati ketika melintasi ruas jalan ini. Tetap fokus dan jangan sampai ngelamun. Itu kira-kira. Kita sudah sampai di Simpang 3 Nailan. Ya, untuk Anda ketahui ya guys ya, di Simpang 3 Nailan ini Anda harus berhati-hati karena kadang-kadang pemakai jalan di daerah ini itu suka nyelonong. Artinya memang di sini itu sudah diberi traffic light,
Tetapi warga lokal itu kadang-kadang suka tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. Kadang-kadang itu rambu lalu lintas warna merah, tapi mereka itu nyelonong saja, nekat masuk atau menerobos. Dan disitulah kita harus meningkatkan kehati-hatian dan juga kewaspadaan. Meskipun kita itu berada di jalur yang benar, kita tidak melanggar peraturan dan sudah berhati-hati, namun kadang-kadang orang lain yang melanggar peraturan, yang mengambil jalur kita. Oke, kalau sudah begini ini kita kembali ke petuah orang-orang bijak bahwa di jalanan itu kita nggak usah cari bener atau cari menang. Ya udah, kita cari selamat aja, mengalah sedikit atau sesaat, mengurangi kecepatan, tidak apa-apa. Jangan merasa ya kita kalah kalau kita mengalah. Yang penting kita selamat. Ya mundur 1 atau 2 menit tidak apa-apa, sampai di rumah yang penting selamat, daripada kita harus kebut-kebutan dan itu membahayakan keselamatan utamanya diri kita sendiri dan juga secara umum kepada pemakai lalu lintas yang lain. Itu ya guys. Ya, kita sudah mendekati wilayah Kecamatan Slaung. Kita sudah memasuki desa Galak. Dan di desa Galak ini ada sebuah sekolahan dan juga SMK, namanya SMK Negeri 1 Slaung dan juga SMA Negeri 1 Slaung. Halo, assalamualaikum. Londun, Bapak Ibu warga desa Slaung, numpang lewat Pak, saya Didi Abdullah, mohon izin melintas untuk tujuan ke perbatasan antara Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Pacitan.
Di depan saat lagi kita akan memasuki kawasan pusat kota dari Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Di pusat kota Selahung ini terdapat sebuah persimpangan, yaitu Simpang 3, yang mana tujuan kita ke perbatasan adalah arah belok ke kanan. Dan yang arah lurus itu sudah beberapa kali kita eksplor, yaitu menuju ke kawasan Kecamatan Ngerayun Barat, utamanya Desa Merayan sampai ke kawasan Kecamatan Tulaan di Kabupaten Pacitan. Dan di pusat kota Kecamatan Selahung ini terdapat sebuah pasar tradisional yang sangat ramai, utamanya di hari pasaran Legi. Kadang-kadang kita itu kalau lewat di depan pasar Selahung ini pas hari pasaran Legi itu crowded gitu nih guys. Banyak sekali mobil-mobil dari arah atas itu yang parkir di bahu jalan, bahkan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan sering banget ya orang itu menyeberang ke barat dan ke timur gitu di ruas jalan ini. Tapi kebetulan hari ini pasarannya pahing, jadi kita bisa leluasa melintas di depan pasar Selahung ini. Karena ya sepi-sepi saja guys. Kalau nggak pasaran ya sepi begini. Situasinya kayak situasi pedesaan pada umumnya. Tapi kalau pas pasaran, wah rame. Sampai di sini guys, parkiran yang ke pasar itu. Dan di pasaran Selahung ini tuh antik guys. Mobilnya yang dipakai itu mobil barang, tapi yang dimodifikasi gitu, seperti ada tempat duduknya itu buat ngangkut orang ke pasar. Ini kalau ke selatan tadi kan suasananya itu agak berbukit-bukit, agak pegunungan gitu. Jadi ya bisa dikatakanlah bisa mobil apa adanya lah dipakai untuk ke pasar. Ya selama ini aman-aman saja, tidak ada peristiwa atau gangguan lalu lintas. Kita sudah menuju ke arah perbatasan, kita melewati pusat kota Selahung dan sekarang kita akan menelusuri lika-liku jalanan menuju ke perbatasan ini guys. Jadi selepas Kecamatan Selahung ini jalannya nanti akan berkelok-kelok. Pokoknya asik. Di sini nih jalannya asik banget. Udah bagus jalannya. Nikungnya itu nggak begitu nikung banget. Ya seperti Valentino Rossi lah. Kalau zaman dulu itu membayangkan diri kita itu ya MotoGP ya, pengendara MotoGP di sini nih. Cuman kecepatan kita ya 40 km per jam lah, nggak kayak Valentino Rossi yang mencapai 100. Oke, kita lanjut perjalanan, siap-siap untuk tikungan dan tanjakan guys. Kita sudah sampai di ruas jalan Tugurjo. Ya, di desa Tugurjo ini udah mulai miring kiri, miring kanan guys jalurnya, dan ada sedikit tanjakan di
sebuah titik yang namanya ngepung. Itu kira-kira. Tidak begitu berarti tanjakannya bagi roda 2 atau kendaraan pribadi seperti ini. Tapi jika yang lewat itu kendaraan barang, utamanya kendaraan dengan tonase di atas 15 ton, wah ini asik guys. Kita lihat mobil besar, mobil-mobil besar, trailer tronton yang nanjak di kawasan Tugurejo ini, seneng rasanya itu. Sampai asapnya itu ngebul gitu guys, hitam, wah luar biasa. Dan itu bisa Anda saksikan juga di video liputan saya yang terdahulu yang mengupas tuntas tentang tanjakan di Tugurejo. Di beberapa titik di ruas jalan ini kondisi jalanannya sangat rindang ya guys. Seperti yang bisa Anda saksikan, di kiri dan kanan jalan itu terdapat pohon trembesi sebagai sarana atau peneduh bagi pengguna jalan. Ya, ini yang tanjakan Tugurejo yang paling ekstrim ya di sini nih guys. Selebihnya itu udah enteng saja. Dan di sini nih yang menjadi momok bagi truk-truk besar pengangkut material dan juga kayak beras kayak gitu, sembako ya, sembako menuju ke kota Pacitan. Biasanya terkendala di sini. Di sini harus pakai gigi satu dan gereng-gereng gitu sambil knalpotnya itu mengeluarkan asap hitam. Waduh, pemandangan yang asik dan ya ikonik lah untuk menjadi sebuah video dan konten YouTube gitu tentunya. Dan apabila Anda lelah atau ngantuk dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, di kawasan ini memberikan kesempatan untuk beristirahat
di bawah di bawah rindangnya pohon atau di warung-warung yang banyak terdapat atau kita jumpai sepanjang jalur ini. Banyak kok guys ini. Warung kopi ada, warung makanan itu juga ada, banyak pokoknya di sepanjang jalan ini tempat untuk istirahat itu cukup banyak. Dan di sini tuh menunya khas ya, ada nasi tiwul seperti itu misalnya. Terus nasi tiwul itu lauknya itu kulit sapi atau cecek. Cecek yang dimasak pedas gitu guys. Itu adalah khas ya, seperti ini warung-warung di kiri jalan ini. Makanannya seperti itu guys. Di samping juga ada pecel, ada soto dan lain-lainnya. Pokoknya aneka makanan Jawa tersedia di sini, dan tentu saja dengan harga yang sangat terjangkau ya. Kisarannya itu antara 6.000 sampai 10.000. Nanti mungkin kalau ada tambah mimi es teh atau teh hangat itu 2.000. Jadi dengan uang 10.000 itu kita sudah kenyang. Nah ini sebelah kiri juga ada. Pokoknya di sini nih jangan takut kelaparan kalau melintas di sini. Sambil kita menikmati view alam yang luar biasa indah dan cantiknya, kita bisa istirahat. Kita kasih adem mesin supaya kembali tenaganya normal lagi, kuat lagi. Dan kita juga istirahat supaya pulih lagi, tidak ngantuk atau tidak begitu lelah lagi. Dan nah ini lagi ada banyak pokoknya di sepanjang jalan yang sudah berliku-liku ini. Meskipun di hutan tapi banyak, jangan takut kelaparan kalau. Dan tempat parkirnya luas, bahkan kendaraan-kendaraan besar yang menuju Pacitan yang memuat muatan berat itu bisa parkir di pinggir jalan ini. Gak apa-apa, sedikit agak ke tengah, wong ya jarang aja yang lewat. Gak apa-apa, ini sudah biasa di sini dilakukan seperti itu. Ini kita sudah hampir mendekati kawasan Tugu SBY nih guys. Ini kawasan jembatan batas ini sangat rindang sekali dan banyak warung. Biasanya mobil-mobil arah Pacitan di sini nih istirahatnya. Ya, kita sudah sampai di perbatasan antara Ponorogo dan Pacitan. Ya ini, selamat datang di tanah kelahiran SBY. Ya memang tulisannya seperti itu. Saya ini baca tadi, bukan saya mengarang, memang tulisannya seperti itu. Nah ini guys, di sebelah kiri ini banyak sekali warung-warung. Kita bisa ngopi, kita bisa istirahat di sini sebelum kita melanjutkan perjalanan ke arah Pacitan. Dan setelah kita sampai di sini, perjalanan selanjutnya itu akan lebih banyak menurun sampai ke kota Pacitan sana. Jadi kita persiapkan, periksa rem, periksa kesiapan kendaraan, dan rantai-rantai atau ban dan lain-lainnya itu kita bisa lakukan di tempat ini. Dan dengan tibanya kita di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga diri, hati-hati dalam berkendara, hati-hati dalam bekerja. Sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To our right, grip the wheel under starlit night. Compass lost, but we know the way. Drive through night to the break of day.